Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Azza wa Jal kita bisa melanjutkan kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kita bisa istiqomah di atas kebenaran, bisa istiqomah berdakwah, bisa istiqomah bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kajian kita tentang akhlak ya. Akhlak al-ulama karya Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri. Dibuka di halaman 79 ya, 79. At-Tasi'ah wa Sab'un. Tafadhol, silahkan. Siapa yang baca silahkan. Monggo silahkan, siapa dulu? Dari halaman berapa? 79. Qala mu'allif rahimahullah matnu fa'ammal akhlaquhu ma'al mujalisihi fasaburun ala man kana dhihnuhu bati'an anil fahmi hatta yafhama anhu, saburun ala jafai man jahila alaihi hatta yaruddahu bihilmin yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adabi la yada'uhum yakhuduna fima la ya'nihim wa ya'muruhum bil insati ma'al istima'i ila ma yantiqu bihi minal ilmi. Na'am. Fa'amma akhlaquhu ma'a mujalisihi. Ya, ini melanjutkan tema tentang sebelumnya itu apa ya? Sifatuhu idza urifa bil ilm. Sifatuhu, sifat ulama ketika dikenal karena memiliki ilmu, dikenal di bidang sesuatu ya, ilmu, misal terkenal di bidang hadis atau di bidang akidah atau di bidang fikih. Ketika diberi Allah kelebihan, namanya tersebar, orang-orang membutuhkannya. Nah ini, ketika fa'amma akhlaquhu ma'a mujalisihi. Adapun akhlak mereka, akhlak ulama ketika bersama orang-orang yang duduk dengannya, di antaranya soburun, fasoburun, sabar, ala man kana dhihnuhu bati'an, sabar terhadap orang yang akalnya lemah, bati'an anil fahmi, lemah dalam memahami, hatta yafhama anhu, hingga dia memahamkan orang tersebut yang lemah akalnya. Sama ini harus miliki bagi para seorang guru di Kutab juga, khususnya sabar ya terhadap anak yang memiliki akal yang lebih lemah ya, yang paling lemah gitu. Harus lebih dipahamkan, diberi waktu lebih, hatta yafhama anhu, hingga orang itu bisa memahami ilmu tersebut. Saburun ala jafa,
Juga ini akhlaknya orang yang berilmu, dia sabar terhadap orang yang keras. Kenapa keras? Ini Jafa man jahila alaihi, orang yang keras karena orang ini tidak mengenalnya, hatta yaruddahu bihilmin, hingga dia membalas kekerasan atau sifat kasar dari orang yang tidak mengenalnya dengan cara yang sabar, membalasnya dengan kesabaran, kelembutan, dengan kesabaran. Ya, ini sifat ahlul ilm ini seperti ini. Kadang kita jengkel ya terhadap anak atau terhadap orang yang kita didik, kita ajari nggak paham-paham. Apalagi yang kasar, kan itu kasar terhadap kita, itu kadang menjengkelkan sekali karena belum mengenal kadar keilmuannya jenengan atau belum mengenal jenengan. Biasanya orang itu kasar. Nah, jenengan harus sabar membalasnya dengan kesabaran, dengan lemah lembut, sabar ya. Yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adab, memperbaiki akhlak. Nah, ini orang yang berilmu itu berusaha memperbaiki akhlak orang-orang yang duduk bersamanya, ya santrinya, ya atau yang ilmunya setara dengannya, teman-teman ustadz-ustadznya. Yu'addibu julasa'ahu, berusaha memperbaiki akhlak teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang duduk bersamanya. Bi ahsani ma yakunu minal adab, dengan akhlak yang paling baik. La yada'uhum yakhuduna fima la ya'nihim, tidak membiarkan teman-temannya ikut campur atau mencampuri hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada maknanya, tidak bermakna. Wa ya'muruhum bil insat, menyuruh mereka untuk memperhatikan, diam, menyimak, ma'al istima', dengan memperhatikan seksama, ila ma yantiqu bihi minal ilm, terhadap apa yang disampaikannya, terhadap apa yang diucapkannya di antara ilmu yang disampaikannya. Inilah akhlak orang yang berilmu seperti ini, sabar terhadap orang yang akalnya lebih lemah, yang susah paham, sabar sampai memahamkan ilmu padanya, sabar terhadap orang yang keras padanya karena tidak mengenalnya, kemudian memperbaiki akhlak teman-temannya, orang-orang yang duduk bersamanya. Ojo malah, ya bener kan itu, kadang kita bergaul tapi jangan sampai kita melebur kan itu. Bergaul dengan orang-orang kan itu, ya bagus dakwah kan itu, uslub dakwah, banyak bergaul kan itu, berkumpul dengan orang-orang, tapi jangan sampai kita melebur dengan keburukannya orang-orang, kelalaian orang-orang. Kalau bisa kita memperbaiki, memberi pengaruh terhadap akhlak-akhlak orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi pelajaran akhlak, memperbaiki akhlak, memberi pelajaran akhlak yang terbaik. Lanjutnya. Saya tanya dulu ya. Monggo. Nah, ini kan berkenaan dengan sabar terhadap orang yang lambat akalnya dalam memahami yang mereka memahaminya. Apakah dikatakan sabar kalau orang yang seperti ini, misal dia belum paham, tapi kan karena udah akhir semester nih, nggak paham, naik aja lah, dan nggak apa-apa naik. Itu termasuk sabar nggak tuh? Kan daripada dia harus tahun lagi, ngulang lagi kan. Ya itu perlu kebijakan bersama-sama dengan keputusan ustadz-ustadz bersama-sama dimusyawarahkan mana yang paling aslah, lebih aslah mana, apakah lebih aslah dia mengulangi atau lebih aslah dia melanjutkan, gak apa-apa, ditoleransi kekurangannya. Kalau kekurangannya masih bisa ditoleransi, mungkin kan setiap sekolah kan punya batasan gitu kan. Ini insya Allah masih bisa mengikutilah untuk kelas berikutnya kan itu.
minimal gitu kan untuk naik kan. Apakah dia nanti ketika kurikulum berikutnya mampu mengikuti kan itu. Kalau masih mampu mengikuti naikkan aja, tapi kalau dirasa dimusyawarahkan anak ini kayaknya kalau naik nggak akan bisa mengikuti kan itu, ya malah tumpuk-tumpukan kan itu, tambah susah kan itu. Keputusan untuk tidak naik kelas kadang itu lebih aslah untuk anak itu, karena tadi kemampuannya belum bisa untuk mengikuti nanti kelas berikutnya. Kasihan juga, otaknya kayak digeret kan itu, cara otak kayak dipaksa kan itu, dipaksa mikir kan itu. Ya kadang dijelaskan ke orang tua, kadang itu mengulang itu aslah kan itu. Muridnya Imam Syafi'i, Ar-Rabi Ibnu Sulaiman kan itu terkenal paling bodoh kan itu. Yang lainnya cara wis lulus kan itu, dia nggak lulus. Ar-Rabi bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, terkenal cara ngono paling lemot kan itu. Yang lainnya Al-Muzani itu cepet-cepet kan itu. Terus banyak Ibnul Munzir kan itu, Ibnu Khuzaimah, murid-muridnya Imam Syafi'i. Cara itu lulusnya cepet kan, cepet lulus kan. Ini nggak lulus, dongkol terus kan. Sampai 40 tahun kalau nggak salah bersama Imam Syafi'i. Tapi dia itu menjadi ashabu Imam Syafi'i yang paling banyak meriwayatkan usulnya Imam Syafi'i. Dan kitab banyak kitab ya, Ar-Risalah, Ma'rifatu Al-Asar kan itu yang diriwayatkan Al-Baihaqi, itu semua syaratnya dari Rabi' bin Sulaiman. Jadi yang paling banyak menjaga asarnya Imam Syafi'i, fikih madzhab Syafi'i, usulnya pintunya dari itu Rabi' bin Sulaiman. Padahal itu yang paling lama kan itu. Cara gak lulus kan itu. Cara temboknya tebel banget tuh. Dikasih gak tembus kan itu. Otaknya kayak ada temboknya kan itu, otaknya kan itu. Gak tembus kan itu. Sampai pecah kan itu, ketika tembus kan itu. Akhirnya dia yang paling banyak mendapatkan menukil manfaat faedah dari Imam Syafi'i kan itu. Hikmahnya soalnya. Ya itu hikmahnya. Hikmahnya lama belajar. Kayaknya gitu. Paling murid yang paling lama dongkol itu jadi orang hebat ya. Jadi ustaz lah itu nggak naik. mungkin hikmahnya gitu kan ya. Dua kali enggak. Ya itu tadi ketika tembok itu pecah itu kan Ustaz. Langsung ada contohnya. Kayak batu itu kan, ketika batu itu pecah kan itu. Brul kan itu. Ilmu langsung masuk semua, langsung jadi syekh kibar kan itu. Nah, Jadi muassis kan itu, jadi muassis madzhab Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman itu. cocok. Masya Allah. Ini enggak beda, pesan bagaimana? Itu harus dijelaskan. Kadang itu dongkol, tidak naik kelas, itu keputusan itu kadang lebih aslah untuk anak tersebut, dan itu yang tahu ya ustadz-ustadz yang ngajar kan itu, dimusyawarahkan. Apakah itu kalau naik dia bisa ngikuti materi berikutnya, takutnya kalau naik otaknya nggak kuat kan itu, kayak digeret lagi, ganggu teman-temannya yang lain juga kan itu. Malah Iya darah diunggahke tiga orang tuane engko mlabak Ya disadar, di orang tuanya dipahamkan kan itu, dipahamkan, atau dikasih mungkin toleransi SPP-nya 50% gitu kan itu, atau gimana. Ya nggak tahu kan itu gimana. saya. Kan dia mungkin berat di ongkos ustadznya itu. Mungkin ditoleransi seperti itu. Tapi kalau dia paham memang itu kebutuhan anaknya seperti itu, kemampuan otaknya anak seperti itu, dan ustadz juga butuh gajian juga, butuh makan juga, punya keluarga juga, biasanya tetap bayar full kan, nggak ada tawar seperti itu kan. Insya Allah kalau orang tua yang paham, pengen anaknya lebih baik kan itu, ketika anaknya tidak naik kelas, ya lebih baik naik kelas kan itu. Karena sabar ya. Mungkin karena Ya karena biar anaknya pinter kan itu, biar anaknya memang berhasil, biar anaknya berhasil, bukan naik tapi nggak ada isinya sama sekali kan itu, lulus nggak ada isinya sama sekali. lebih baik bertahan tapi tetap bisa itu ya. Iya kan itu. tapi sekarang nggak bisa gitu. Kebanyakan sekolah tuh naik. Ya karena itu tuntutan kalau sekolah umum ya Ustaz ya. Tuntutan ini akreditasi kan itu. Kalau dia menurun nanti mengurangi itunya akreditasinya. Kalau di Alkitab kan nggak ada Ustaz. Nggak dituntut sama hal-hal seperti itu kan. Nggak ada kan. Ya lanjutnya silakan.
matnun in sa'alahu minhum sa'ilun amma belum salah fa'in takhatno fa'in takhatta ahduhum ila khuluqin la yahsunu bi ahli al-ilm lam yajbahu fi wajhihi ala jihatit tabkiti lahu walakin yaqulu la yahsunu bi ahli al-ilmi wal adabi kadza wa kadza wa yanbaghi li ahli al-ilmi an yatajafau an kadza wa kadza fayakunul fa'ilu li khuluqin la yahsun qad alima annahu al-muradu bihadza fayubadiru birizqihi bihi. Yaitu yang harusnya itu ditanamkan ya, disadarkan tadi Ustadz Ilyas. Pembahasan Ustadz Ilyas itu bagus sebenarnya. Harus disadarkan ke orang tua, ke kita semua mindset itu. Jangan terburu-buru lulus kan itu. Karena orang itu mindsetnya kalau lulus cepat itu sesuatu yang terpuji, mahmud kan itu. Tapi kalau belajar dongkol lama itu kayak mazmum. Padahal kalau secara kita yang lama kan malah yang paling bagus kan itu. Yang lama kan itu, lama belajar kan itu. Berarti sampai benar-benar ngelotok kan itu. Mungkin dia lulusnya nanti hikmahnya, mungkin ada hikmahnya. Ketika Allah memberi ketetapan seperti itu pasti kan ada hikmahnya. Ada hikmah dari yang tersembunyi yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala kan itu. Banyak kok orang-orang yang dongkol-dongkol seperti itu akhirnya malah menjadi penemu atau penulis karya tulis kan itu. Ada kisah lagi siapa itu ya? Ibnul Jauzi enggak masalah itu. Ibnul Jauzi itu enggak hafal-hafal Quran itu sampai tua kan itu. Baru tua Ibnul Jauzi pengarang itu kan? Talbis Iblis itu kan? Iya, Buka aja itunya, siarnya, apa namanya? Biografinya. Itu di umur kayak tua, 60 ke atas baru hafal Quran. Dia berusaha menghafal Quran kan enggak hafal-hafal kan? Berarti kan termasuk beliau ini ya banyak loh ulama-ulama, jenengan kalau buka siar ulama itu banyak yang susah dalam menghafal, lama sekali menghafalkan itu. Tapi ternyata nggak berhenti dia, berusaha terus saking. Tapi dengan waktu yang lama itu kan dia melakukannya dengan ikhlas kan itu. Sampai sekarang malah ilmu-ilmu mereka yang sampai kepada kita kan itu. Rabi Ibn Sa'id mungkin itu karena lama dia ikhlas kan itu. Ilmunya yang tersebar akhirnya dipakai oleh mazhab menjadi muassis mazhab Imam Syafi'i kan itu. Ibnul Jauzi juga gitu kan itu. Karya-karyanya banyak tersebar kan itu. Meskipun dia tadi menghafal Quran itu lama sekali kan itu. Gak berhasil cara ngono kan. Sampai tua baru hafid kan, baru khatam Quran kan itu. Fa in takhatta ahaduhum ila khuluqin la yahsunu bi ahdil ilmi. Kalau ada salah seorang di antara mereka, teman-teman tadi duduknya atau murid-muridnya atau teman-teman yang setara ustadz-ustadz teman-teman duduknya berakhlak yang tidak pantas, tidak sesuai untuk seorang ahlul ilm, orang berilmu tidak pantas. Lam yajbahu fi wajhihi ala jihatit tabkit lahu. Tidak menegurnya secara langsung di hadapannya, di mukanya atau di depan publik dengan maksud untuk sampai bermaksud untuk menjatuhkannya. Ya. Ketika menegur, ciri-ciri ahlul ilmi, orang berilmu, kalau menegur itu tidak menegur secara langsung yang dengan maksud menjatuhkannya, kan itu. Apa? Dirapat. Ya enggak maksudnya kalau misal di kelas gitu kan, kalau orang berilmu itu menyindirnya enggak vulgar gitu ya gitu. Dia punya metode thariqah untuk menyindir yang bijak kan itu. Ketika menegur, untuk menegur teman ini ustadznya atau untuk menegur santrinya kan itu. Metodenya thariqahnya bagus sekali kan itu. Intinya ini tidak menegurnya secara langsung di depannya yang dengan maksud menjatuhkannya di depan orang-orang kan itu. Bahkan ada perkataan Imam Syafi'i kan itu, di perkataan Imam Syafi'i itu menasihati orang kan itu di depan umum, apa di muka umum itu taubih kan itu sebagai bentuk apa ya, merendahkan atau menjelekkan, ya kan? Ada perkataan Imam Syafi'i seperti itu.
padahal tidak mencela dengan perkataan kotor ya. Hah? Padahal tidak. Oh padahal enggak, tapi menegur. Kan menegur harus menjatuhkan harga diri juga. Menegur di depan orang banyak itu taubih kan itu. Sama saja seperti menjelekkannya. Walakin yakul, tetapi mengatakan berkata seperti ini dalam menasihati seperti ini, layah sunu bi ahdil ilmi wal adab kada disampaikan. Gak pantas orang berilmu itu, orang yang beradab itu begini begitu kan itu. Wayam bagi, dan seharusnya sepantasnya di ahlil ilmi an yatajafau an kada wa kada. Yang semestinya sepantasnya orang berilmu itu menjauhi hal-hal yang seperti ini. Akhirnya apa? Fayakunu al-fa'il li khuluqin la yahsun. Akhirnya orang yang memiliki akhlak yang tidak baik tadi, yang tidak pantas tadi, akhirnya apa? Qad alim, dia akhirnya sadar, menyadari annahu al-murad bihadza. Oh, maksudnya yang diomongi ini adalah maksudnya saya, kan itu. Fayubadiru, akhirnya dia bersegera birifqihi bihi, akhirnya bersegera untuk berlemah lembut kepada orang tersebut, kan itu. Lanjutnya Ustaz. Ya, yaitu contoh yang sering sekarang itu nyindiri orang ustadz lewat Facebook, lewat WA, sindiran lewat WA, status WA kan itu dan lainnya. Itu nggak baik kan itu. Yang nyindir, wah itu metode ngajar ropo nggak sesuai salaf kan itu, misal gitu. Atau nyindir apa lagi kan itu lewat Facebook atau lewat status WA. Matnun in salahu minhum sa'ilun amma la ya'nihi radduhu anhu wa marahu ayyas'ala amma ya'nihi wa idza alima annahum fuqara'u ila ilmin qad ghafilu anhu abadahu ilaihi wa a'lamahum syiddata faqrihim ilaihi la yu'annifu sa'ila bitawbihil qabihi fayukhjilahu wala yasjuruhu fayad'u min qadrihi walakin yabslu fil mas'alati liyahgurahu fiha qad alima buqyatahu amma ya'nihi wa yahusuhu ala talabi ilmi wajibati min ilmi adai faraidhi wajtinabi maharim. Ya, kalau tadi orang berilmu itu punya thariqah, punya cara untuk menasihati yang bagus, yang bijak. Pokoknya jenengan latihan seperti itu. Itu emang susah ya. Kita emang kadang itu senang nasihati orang itu. Karena nasihati orang itu seakan-akan ngece kan itu. Nasihati orang itu kadang ada kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang tadi ada niat jahat kan itu. Kita nggak bisa melecehkan secara langsung, tapi bisa tadi lewat nasihat seakan-akan melecehkan kan itu. Yaitu dihindari ya, akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Jadi tadi akhlak orang yang berilmu itu sebisa mungkin kalau menasihati itu dengan cara yang bijak. Kalau saat ini yaitu insa'alahu minhum sa'ilun. Kalau ada orang yang bertanya, amma la ya'nihi raddahu anhu. Nah, ini orang berilmu juga harus pintar-pintar ketika ada orang yang bertanya, harus pintar-pintar menfilter ya, memahami, cepat menyadari kan itu. Kalau ada orang yang bertanya kan itu, amma la ya'nihi, bertanya yang tidak ada sangkut pautnya kan itu. Raddahu, dia harus menolaknya. Wa amarahu an yas'al amma ya'ni, dan menyuruhnya untuk bertanya pertanyaan yang ada sangkut pautnya atau pertanyaan yang bermanfaat kan itu. Kalaupun nggak ada sangkut pautnya, minimal bermanfaat lah gitu. Ada tujuannya, ada maksudnya kan itu, bermakna kan itu. Fa idza alima annahum fuqara'u ila ilmin qad ghafilu anhu abdahu ilaihim. Jika dia tahu bahwa mereka membutuhkan kepada suatu pengetahuan yang mereka abaikan kan itu, maka dia segera menjelaskannya kan itu.
bukan malah bahas yang tidak penting kan itu, nggak ada sangkut pautnya. Jadi orang berilmu itu harus pintar-pintar memahami muridnya, memahami teman duduknya, apa ilmu yang sangat dibutuhkan mereka, yang diabaikan atau yang disepelekan mereka, dan segera menjelaskannya. Wa alamahum syiddata fakrihim, dan menekankannya, menekankannya bahwa mereka sangat membutuhkan ilmu ini kan itu. Ya tadi tetap dengan thariqah yang bijak, ya, dengan yang baik, thariqah yang baik. Memberitahu dengan cara yang baik kalau ilmu ini ilmu yang kita butuhkan. La yu'annifu as-sa'il, tidak menegur orang yang bertanya, bitaubih, dengan apa? Ejekan, menjelekkan. Bitaubihil qabih, dengan celaan yang jelek. Fayuhjilahu, dengan celaan yang jelek hingga membuatnya malu. Jadi orang yang berilmu tidak berusaha sebisa mungkin tidak menegur orang yang bertanya dengan menjelekkannya atau menjatuhkannya sampai membuatnya malu, tidak membuatnya malu. Wala yasjuruhu fayadha'u min qadrih, dan tidak menjelekkannya, merendahkannya hingga merendahkan kadarnya atau derajatnya. Walakin yabsutuhu fil mas'alah liyajburuhu fihi. Ini kelebihan orang berilmu. Kadang itu orang bertanya, pertanyaan itu nggak tertata rapi gitu. Tapi dia orang berilmu bisa memahami apa yang dipertanyakan dan bisa malah apa? Diperjelas lagi pertanyaannya, kan itu. Tetapi ini orang berilmu memperjelas pertanyaan tersebut, liyajburuhu fiha, supaya yang bertanya itu mantap, yakin terhadap pertanyaan itu, semakin paham. Kadang itu orang yang bertanya tidak paham dengan apa yang dipertanyakan. Malah orang berilmu itu bisa paham. Oh, yang kamu maksud itu ini, yang kamu butuhkan itu ini, kan itu. Solusinya itu ini, kan itu. Qad alima bugiyatahu, orang alim itu cepat nangkep tadi pertanyaan dan paham apa yang diinginkan penanya, amma yaknihi, apa yang dimaksudnya, dari apa yang dimaksudnya. Lalu apa? Wa yakhussuhu, mendorongnya, memberi solusi, ala talabi ilmil wajibat al wajibat, menyuruhnya, mendorongnya untuk mempelajari ilmu yang tugas-tugasnya, diantaranya min ilmi adai faraidihi, ilmu-ilmu yang wajib-wajibnya, kan itu. Wajtinabi maharimihi, ilmu untuk menjauhi larangannya, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yaitulah akhlak orang yang berilmu. Kalau ada yang bertanya yang tidak ada sangkut pautnya, segera ditolak, kemudian disuruh bertanya pertanyaan yang berkaitan, yang ada sangkut pautnya. Dan segera kalau bisa menjelaskan, ini ada ilmu yang lebih kamu butuhkan, yang sering kamu abaikan. Dan tadi tetap ketika memberitahu dengan cara yang baik, yang bijak, bahwa ilmu ini itu ilmu yang kalian butuhkan. Dan ketika menegur penanya, ketika menolak penanya, jangan sampai menjelekkannya sampai membuatnya malu. Jangan sampai merendahkannya sampai membuatnya merasa derajatnya rendah. Dan kalau bisa orang yang berilmu itu ketika ada orang yang bertanya, kadang itu pertanyaan itu kadang nggak teratur. Jadi dia bisa menangkapnya, bahkan malah menjelaskannya. Jadi ketika ada bertanya itu kadang gini, ada orang yang bertanya, kita baca lagi pertanyaan itu, kadang kita rapikan pertanyaan itu. Kita perjelaskan pertanyaan itu, lebih bagus lagi pertanyaan itu, agar meyakinkan dia yang bertanya dan juga orang-orang yang membutuhkan, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutnya Ustaz. Yuqbilu ala man ya'lamu annahu muhtajun ila ilmi ma yas'alu anhu wa yatruku man ya'lamu annahu yuridu al-jadala wal mira'a. Yuqarribu alaihim ma yakhafuna ba'dahu bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Yaskutu 'anil jahili hilman wa yanshuru al hikmata nushan.
fahadihil akhlaqu li ahli majlisihi wa ma syakala hadihil akhlaqu. Ya. Yuqbilu ala man ya'lamu annahu muhtajun ila ilmi ma yas'alu anhu. Dia menerima atau mendekat kepada orang yang dia ketahui bahwa orang ini memerlukan ilmu apa yang dia tanyakan. Jadi orang yang berilmu itu lebih mendekat kepada orang yang bertanya, memang bertanya itu dia itu butuh terhadap ilmu tersebut. Karena orang bertanya itu kadang bertanya, ada yang bertanya karena pengen tahu, pengen mendapatkan ilmu, ada yang bertanya pengen fitnah kan itu, ngetes. Ketika kita jawab orang ngono kan itu. Gitu. Ketika kita jawab ya orang ngono kan itu. Kadang gitu. Terus dia pinter kan itu. Yang bener ngene lho, kayak kita kok apa nganu bedheki. Kesannya kayak minta nganu fatwa, tapi kok malah minteri kan itu. Kadang gitu, ada orang seperti itu. Bahkan ketika kita jawab pun wis itu nek itu solusinya. Kalau ada orang-orang seperti itu, kita diduri terus. Oh iya, betul kamu, kita udah selesai kan itu. Iya, betul kamu kan itu. Yang benar itu kan itu. Oh, udah selesai. Mendekat kepada orang-orang yang bertanya yang memang betul-betul butuh terhadap ilmu tersebut yang dia tanyakan. Wa yatruku man ya'lam annahu yuridul jadal wal mira, dan dia meninggalkan orang yang dia ketahui bahwa orang ini menginginkan berdebat dan jadal wal mira, sama ya, debat dan debat kusir ya, kan itu. Yuqarribu alaihim, apa ketawa batuk-batuk. Serak. Jadi gini, jenengan kalau paham ada ahlur ra'yu, jenengan kalau paham apa tarikh tasyrik, pernah belajar tarikh tasyrik, ada istilah ahlur ra'yu sama ahlul hadis kan itu. Paham kan? Ahlul hadis itu sebisa mungkin, seminim mungkin tidak membuat pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, membahas masalah-masalah yang belum pernah terjadi kan itu. Karena ada sering kita temui orang-orang itu yang suka berdebat, mempertanyakan masalah-masalah baru, bahkan mempertanyakan masalah yang masih fantasi, paham nggak? Misal kalau gini gimana? Misal kalau gini gimana? Misal kalau gini gimana? Boleh nggak? Misal padahal itu belum pernah terjadi, kan itu. Tapi dibuat-buat pertanyaan itu untuk akhirnya debat, kan itu. Debat berkepanjangan, kan itu. Metodenya ahlul hadis itu mempersedikit masalah, kan itu. Pertanyaan, kan itu. Kalau belum pernah terjadi, jangan dipertanyakan, kan itu. Jangan dibahas, kan itu. Yang dibahas itu yang sudah terjadi, kan itu. Itu kalau metode ahlul hadis. Tapi kalau ahlul ra'yi itu berusaha memunculkan pertanyaan, kan itu. Bedanya gitu. Kalau ahlul ra'yi. Dan itu metode yang sebisa mungkin dihindari ya, metode ahlul ra'yi filsafat, kan itu. Ahlul kalam, kan itu. Memunculkan pertanyaan, kan itu. Kalau ahlul hadis fokusnya itu apa? Di hadis nas, kan itu. Fokusnya di nas. Ahlul hadis itu maksudnya membahas Al-Qur'an, yang membahas hadis juga. Metodenya tapi tadi dia fokusnya di nas. Al-Qur'an itu nasnya seperti itu. Terus dijelaskan sahabat, dijelaskan para fuqaha, misal seperti itu, udah cukup, kan itu. Enggak mencari ada masalah gini dikeluarkan, ditelurkan, kan itu, dihasilkan dicari, kan itu. Di dalam perdalam, kan itu. Nah, hadis mempersedikit masalah, kan itu. Bahkan di kitab-kitab hadis kayak Sahih Bukhari, kan itu. Sahih Muslim malah. Jadi kitab hadis itu yang menurut ulama-ulama hadis paling sedikit permasalahan itu Imam Muslim, kan itu. Sedangkan kalau Imam Bukhari itu malah lebih banyak ya, mencantumkan bab-bab gitu, permasalahan-permasalahan. Bab hadis ini tentang kitab bab apa, kan itu. Bab apa. Tapi kalau Imam Muslim itu enggak ada. Jenengan kalau paham Sahih Muslim, Imam Muslim itu bersih dari tadi pendapat fikih, kan itu. Jadi di Imam Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim itu hadisnya aja. Hadisnya aja. Sahih Muslim itu menyusun kitab hadis itu kitab, setelah itu hadis.
kitab sholat kan itu, terus hadis kan itu. Kitabul iman hadis. Tapi kalau Imam Bukhari misal kitabul iman bab apa kan itu kan bab itu maksudnya fikih kan itu, fikihnya kan, fikih hadis itu kan itu, bab apa kan itu, terus hadis, setelah itu hadis kan itu. Tapi kalau Imam Muslim nggak ada. Makanya beberapa ulama seperti di Maroko, di Maghribi itu lebih mengutamakan Sahih Muslim karena penyusunannya itu sesuai metode Ahlul Hadis kan itu, lebih sempurna daripada Imam Bukhari kan itu. Tapi tetap kalau yang paling banyak mayoritas ulama itu merojihkan Sahih Bukhari lebih bagus kan itu daripada Sahih Muslim. Yaitu contoh Sahih Muslim. Terus kalau jenengan baca di kitab Sahih Muslim kok ada bab-bab itu, yang nulis siapa coba itu? Imam Nawawi itu yang nulis itu, yang mencantumkan di kitab Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim kalau ada bab ini kan itu, bab apa kan itu, bab apa kan itu yang mencantumkan itu Imam Nawawi kan itu, bukan Imam Muslim. Ya ini sifat ahlul ilmi, orang yang berilmu itu menerima orang yang memang betul-betul membutuhkan ilmu tersebut ketika bertanya, dan meninggalkan orang yang ia ketahui menginginkan debat. Yaitu ciri-ciri tadi, orang yang menginginkan debat itu mencari masalah atau mempertanyakan masalah-masalah yang belum pernah terjadi. Kadang di luar nalar pertanyaan itu, kadang fantasi, terlalu halu kan itu, ngarang kan itu, terlalu ngarang pertanyaannya. Yuqarribu alaihim ma yakhafuna bu'dahu. Ahlul ilmi itu harus berusaha mendekatkan mereka, orang-orang teman-temannya kan itu, terhadap apa yang dicemaskan, agar dicemaskan mereka jauh dari ilmu tersebut kan itu. Jadi berusaha mendekatkan, apa yang ditakutkan akan menjauhkan itu, dengan cara bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'idhah al hasanah, dengan nasihat yang baik. Orang berilmu itu berusaha mendekatkan perkara apa yang ditakutkan akan menjauhkan itu, akan sulit dipahami. Berusaha mendekatkan agar mudah dipahami dengan cara yang hikmah, dengan cara menasihati, dengan cara nasihat yang baik. Yaskutu anil jahil hilman, ini yang susah. Diam terhadap orang yang bodoh kan itu. Ketika ada orang bodoh datang mendebatinya, menyalah-nyalahkan, dia diam. Itu yang susah. Kadang nafsu kita nggak terima kalau disalah-salahkan kan itu, pengen bales kan itu, akhirnya debat kan itu. Debat sama orang bodoh ya barbar kan itu. Yaskutu anil jahil hilman, diam terhadap orang bodoh karena sabar, karena kesabarannya. Wayan syuru al hikmah nushan, menyebarkan kan itu nasihat, menyebarkan kebijaksanaan, kebaikan sebagai nasihat kan itu. Fahadi akhlaquhu di ahli majlisi, beginilah akhlaknya terhadap teman-temannya yang duduk bersamanya. Wa masyakala hadhil akhlak, dan yang semisalnya yang lain, semisal akhlak ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah orang yang berilmu ketika terhadap teman-temannya yang duduk berusaha mendekatkan teman-temannya ke pemahaman yang lebih mudah dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Kalau temannya ditakutkan akan jauh dari kebenaran, dia berusaha mendekatkannya dengan cara yang baik. Kemudian tadi yang susah itu diam kan itu. Kalau ada orang yang ngeyel tadi, sing bener ngene, solusinya diam kan itu. Itu jawabannya lebih bagus kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi debat dengan orang yang jahil kan itu solusinya adalah diam. Dan itu memang susah. Kadang nafsu kita itu kalau kita disalahkan kan itu, gengsi gak iso kan itu, kudu dibantah, ngasih bar kan itu. Tapi kalau debat dengan orang jahil ya gitu, nggak barbar kan itu. Kalau aku pinter, bodoh tapi nggak pinter. Itu jahil murokab kan itu, wes bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh kan itu. Yang paling jelek ya itu bodoh tapi nggak sadar, maksudnya dia tidak tahu permasalahan itu kan itu, dan dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu permasalahan itu, paham nggak? Dia itu menganggap kalau dia paham masalah itu kan itu. Dia tidak tahu kalau dia tidak paham masalah itu kan itu. Jahil murokab.
dia bicara permasalahan itu kan itu, padahal dia tidak tahu permasalahan itu, dan menurutnya dia paham masalah itu, jahil murokab. Lanjutnya Ustaz. Bagusan mana? Orang bodoh tahu, orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, sama orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang pertama jauh tahu harusnya. Itu dibahas di usul fikih kan, itu banyak. Kalau tentang masalah al-ilmu, bab al-ilmu nanti dibahas itu bodoh yang paling buruk itu jahil murokab kan, jahlun murokab kan, itu paling jelek kan itu. Kalau bahlul itu apa? Hah? Bahlul. Ya bahasa yang lebih kasar, bahlul itu bahasa yang lebih kasar. Mancing-mancing deh. Mancing-mancing deh. Bahlul Oh, bahlil Mancing-mancing. menteri. Mancing-mancing. Malah nyerot terus. Bahlul Medari kok jenenge kok. Ora kan nanti ngomongnya bahlul. Oh, Ya terakhir nih, monggo silakan, siapa ini? Panjang ini. Paling panjang. Rifki monggo Rifki. Terakhir. Salim. Yang terakhir. Ma'aman yas'aluhu bil ilmi wal futya fa inna min sifatihi idza Hujan, sa'alahu mau hujan, sa'ilun panas. an mas'alatin fa in kana indahu ilmun ajaba wa ja'ala aslahu anna al-jawaba min kitabin aw sunnatin aw ijma' fa idza uridat alaihi mas'alatun qad ikhtalafa fiha ahli ilmi istahada fiha kama kana ashbaha bil kitabi was sunnati wal ijma' wa lam yakhruj bihi min qawli sahabati wa qawli fuqaha'i ba'dahum qala bihi idza kana muwafiqan li qawli ba'di sahabah wa qawli ba'di a'immatil muslimina qala bihi wa in kana ra'ahu mimma yukhalifu bihi qawla sahabati wa qawla fuqaha'il muslimina hatta yakhruja an qawlihim lam yaqul bihi Wattahama ra'yahu wa wajada alaihi ay yas'ala man huwa a'lamu minhu aw misluhu hatta yang kashifu lahul haqqu lahul haqqu wa yas'ala maulahu an yuwaffiqahu li isabatil khairi wal haqqi. Nah, wa amma yasta'milu, adapun tentang apa yang digunakannya ma'aman yas'aluhu, kepada bersama orang-orang yang bertanya kepada dia tentang ilmu, anil ilmi wal futya, tentang ilmu dan fatwa. Ketika ada orang yang bertanya tentang ilmu dan fatwa, apa yang dilakukannya kan itu. Fa inna min sifatihi, di antara sifatnya, idza sa'alahu sa'il, kalau ada yang bertanya, seseorang yang bertanya an mas'alah, suatu masalah, fa in kana indahu ilmun ajaba, kalau dia punya ilmunya dijawab. Ya itulah orang yang berilmu. Kalau enggak punya ilmunya, berkata, dia berani berkata la adri, la a'lam, bar kan itu. Daripada pusing loro kan itu. Kalau enggak ditunggu sampai dapat jawaban baru dijawab. Dapat ilmunya baru dijawab. Tidak terburu-buru menjawab. Ya makanya kadang disiasati itu, di kajian-kajian itu, pertanyaan itu kadang pakai selembaran kertas kan itu. Paham kan? Kalau di kajian-kajian umum, karena kalau tanya langsung takutnya nanti ustadznya gak bisa langsung jawab kan itu, bingung kan itu. Nah, untuk solusinya untuk menjaga citra ustadznya juga kan itu,
di model kertas gitu ditulis kan itu. Nanti ustadznya tinggal milih-milih mana pertanyaan yang dijawab, mana yang enggak dijawab. Diseleksi saja. Hah? Diseleksi mana yang soal yang. Iya, itu trik kita memang. Tapi nek ustadz yang alim fakih kan itu enggak pakai kertas, bagusnya gitu langsung. Iya, bagusnya gitu langsung biar orang tahu ustadz itu enggak selamanya tahu kan itu. Itu lebih bagus, lebih fakih, lebih alim. Itu ustadz yang lebih alim gitu. Terkadang itu dia tunjukkan ke jamaahnya kalau ustadz itu kadang nggak tahu suatu ilmu, nggak tahu suatu bidang, itu lebih bagus kan ya. Ustadz itu berani berkata la adri la alam, itu lebih fakih daripada ustadz yang ya tadi pakai trik-trik seperti itu, menjaga image, menjaga citra seorang ustadz kan itu. Bagusan yang seperti itu malah. Banyak ya Imam Malik, banyak ulama-ulama diriwayatkan gitu, ketika ditanya dia bilang la adri kan itu, banyak. Ya betul, la adri itu nisful ilm kan itu. Wa ja'ala aslahu, dan dia mendasarkannya jawaban tersebut annal jawab, bahwa jawaban tersebut min kitab, dari Al-Qur'an, au sunnah, atau dari sunnah, au ijma, atau berasal dari ijma. Lalu fa idza uridat alaihi mas'alah, ketika dia dihadapkan suatu persoalan qad ikhtalafa fiha ahlul ilm, bahwa masalah itu telah diperselisihkan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlul ilm, maka apa? Dia ijtihada fihi. Maksudnya dia berusaha mencari jawaban yang benar, ijtihada fiha. Fama kana asbaha bil kitab, apa yang paling mendekati Al-Qur'an, maka dia jawab dengan itu. Was sunnah, apa yang paling mendekati dengan Al-Qur'an dan sunnah kan itu, maka dia jawab dengan itu. Apalagi kalau mendekati asbaha bil kitab was sunnah wal ijma, mendekati Al-Qur'an, sunnah dan ijma, maka dia jawab dengan pendapat atau perkataan tersebut. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, dia berusaha ijtihad. Maksudnya apa? Memilih mana yang paling dekat dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Mana yang paling aslah, mana yang paling menyatukan, mana yang paling rajih dan yang paling manfaat menyatukan kan itu. Tapi itu memang susah itu. Walam yakhruj bihi min qaulis sahabah wa qaulil fuqaha'i ba'dahum qala bihi, dan dia tidak keluar, tidak menyelisihi dari perkataan sahabat dan perkataan ulama-ulama ahli fikih setelah mereka, maka dia akan mengatakan perkataan tersebut. Idza kana muwafiqan liqauli ba'di sahabah wa qauli ba'di a'immatil muslimin qala bihi, jika dia mendapati pendapat sesuai dengan perkataan para sahabat, sebagian sahabat, atau sesuai dengan sebagian imam muslim, maka dia akan mengatakan pendapat tersebut, dia akan mengatakannya kan itu. Wa in kana ra'ahu, ini yang sulit di sini. Jika dia melihat, mengetahui mimma yukhalifu bihi, pendapatnya itu menyelisihi qaulas sahabah, menyelisihi pendapat sahabat, dan menyelisihi fuqaha muslimin, ulama-ulama ahli fikih umat Islam, hatta hingga yakhruja an qaulihim, sampai dia menyelisih pendapat mereka, maka lam yakul bihi, dia tidak akan mengatakannya. Dan apa? Wattahama ra'yahu, dia segera mencurigai sendiri perkataannya itu salah kan itu. Segera ittahama ra'yahu, dia segera mencurigai dulu pendapatnya sendiri kan itu. Wa wajaba alaihi an yas'ala man huwa a'lamu minhu aw mithluh, dan dia mewajibkan untuk dirinya harus bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya atau orang yang setara dengan dia ilmunya, yang setara. Hatta yankashifa lahul haq, hingga dia benar-benar mendapatkan atau mengungkap kebenaran tersebut bagi dirinya. Wa yas'al, dan dia senantiasa memohon maulahu, meminta kepada Allah pelindungnya atau penolongnya, an yuwaffiqahu li isabatil khair wal haq, agar dia dibimbing, dimudahkan supaya bisa meraih kebaikan atau edan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sifat ahlul ilm, ketika berfatwa dia menjawab permasalahan, kalau dia memiliki ilmunya dia akan menjawab, dan jawaban itu
didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah ataupun ijma. Kalau dia dihadapkan pada perbedaan pendapat, dia memilih kan itu mana yang paling dekat terhadap Al-Quran, Sunnah dan ijma kan itu. Masih ijtihadnya itu gitu, memilih mana yang paling dekat terhadap Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Itu memang susah itu di situ. Dan dia berkata selama tidak menyelisih para sahabat dan fuqaha. Pasti ada dasarnya gitu maksudnya. Ada orang yang sebelumnya yang berkata tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mendapati perkataan atau pemikiran kan itu menyelisih para sahabat, menyelisih ahli fikih kan itu, dia tidak akan segera mengatakannya, tapi dia segera mencurigainya terlebih dahulu. Bisa jadi saya yang salah kan itu. Kemudian dia bertanya dulu kepada orang yang berilmu atau orang yang lebih berilmu, atau bertanya kepada orang yang setara ilmunya dengan dia, sampai dia mendapatkan jawabannya, sampai dia bisa mengungkap kebenarannya kan itu, kebenaran masalah tersebut. Dan senantiasa terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta terus kan itu sampai dibukakan ilmu untuk memahami masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu ciri-ciri orang yang berilmu ketika ada yang bertanya atau meminta fatwa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.